Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang sadayana biasa mengunjungi dengan seperti ini. Sebelum acara dimulai, mari kita tawassul terlebih dahulu agar majelis yang kita muliakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ulama'i wa waliyallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tujuan pokok dari peringatan Isra Mi'raj adalah hati sadar untuk senantiasa melaksanakan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Perintah apa yang dimaksud? Yaitu perintah Isra, perjalanan dari masjid satu ke masjid yang lainnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang merupakan kelompok syariat, laku syariat, laku dohir, dan juga perintah yang tidak kalah penting, yaitu perintah untuk mi'raj. Perintah untuk mi'raj artinya hati ingin senantiasa bermakrifat atau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang paling penting adalah hati ingin senantiasa terus mengenal Allah. Hati ingin bermi'raj, naik ke langit tingkat 7. Tidak hanya berhenti di bumi saja. Kondisi penduduk bumi dengan penduduk langit sangatlah beda. Kalau penduduk bumi tentu masih sangat terselimuti oleh berbagai macam hawa nafsu. Lain halnya dengan penduduk langit. Para nabi, para malaikat tidaklah terselimuti oleh hawa nafsu. Diri kita bisa diukur posisinya sekarang masih menjadi penduduk bumi atau sudah menjadi penduduk langit. Cirinya gampang. Bumi itu lapis 7 ke bawah. Langit pun juga lapis 7 ke atas. Jika kita masih menjadi penduduk bumi, cenderung hati kita panas. Karena apa? Semakin dipendam ke dalam bumi, semakin panas. Betul enggak?
Ini di lapisan bumi, kulit bumi. Kita duduk seperti ini, kita berada di kulit bumi. Jika dipendam 1 meter, kira-kira panas enggak? Sumpek enggak? Kalau kuburan itu dipendam berapa meter? 2 meter ada. 2 meter setengah. 2 meter setengah rasanya gimana itu? Hangat. Tapi kalau mayat manten bisa ya. Meskipun 2 meter setengah dan merasakan. Karena tubuhnya sudah tidak merasa apa-apa. Tetapi ruhnya itu yang sedang melakukan atau mengalami siksaan kubur atau nikmat kubur. Dipendam 1 meter panas, mulai kerasa sumpek. Masuk ke sumur yang dalam lagi, mungkin sudah mulai nggak bisa nafas, benar nggak? Sampai ke lapisan 7 sana, inti bumi, itu panasnya bahkan melebihi panasnya matahari. Itu gambaran hati manusia ketika masih gampang panasan, masih gampang emosi, masih gampang cek Sundana teh iri, dengki, sewot, hasud, posisinya jauh lebih buruk daripada 2,5 meter kuburan, lebih dalam. Ya Bu ya. Nek 2,5 meter itu masih mending, nggak terlalu panas. Tetapi kalau hatinya masih sering panasan, itu tingkatan makomnya berada di bumi tingkat 7 di bawah sana, yang panasnya nauzubillah ini. Yes. Ibu lamun geus di dia kira-kira silir untuk silir. Geus mulai untuk merasakan panas ya. Anak rewel enggak usah panas. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu. Tetangganya punya mobil mewah enggak usah panas. Ya. Belum tentu kita bisa naikin mobil. Lah kalau Allah ngasih sekarang mobil jenengan mobil Alphard TK. Kira-kira jenengan bisa naikin enggak? Inden diberek mobil Alphard ke Gusti Allah. Bleng di depan timahna. Kira-kira bisa ngelewatin tuh? Bisa naikin tuh? Moal. Karena Allah pasti memberikan segala sesuatu sesuai kadar kemampuan manusia itu sendiri. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa kemampuan orang itu. Naik mobil itu, Indeng kira-kira langsung naik mobil, kira-kira bahaya tuh? Bahaya. Bahaya untuk diri Indeng dan juga bahaya untuk orang lain. Tetapi ketika Indeng sudah mulai belajar nyetir mobil, kursus, lelempangan saetik ke Majenang, ke lama-lama sampai ke Cilacap, kira-kira aman nggak? Karena sudah tahu ilmunya. Panjenengan pun juga dari awal kita giring pelan-pelan agar bisa memiliki ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak digiring pelan-pelan, ujuk-ujuk saya mengatakan ana Allah, aku Allah, kira-kira jeglek enggak? Jeglek enggak? Jeglek. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kira-kira jeglek enggak? Kayak diomong gitu jeglek enggak? Jeglek. Bahaya untuk jenengan dan bahaya juga untuk orang lain. Maka digiring pelan-pelan biar memahami siapa Allahnya. Jika kita sekarang duduk sudah di kulit bumi, mulai merasa silir dibanding yang 2 meter di bawah sana, betul enggak? Artinya
mau tetangganya punya mobil, uangnya banyak, panennya melimpah, usahanya sukses, meskipun kurang duit nak encan sigak itu, hati tetap semilir. Ayeuna semilir apa sumuk? Semilir. Hatinya semilir tuh. Jangan sampai tubuhnya semilir tetapi hatinya panas. Berarti tubuhnya ada di sini, rohnya ada di bumi lapis 7 di paling bawah. Banyak para ulama, banyak para kalangan alim ulama yang dia tubuhnya ada di lapis bumi, tetapi hati dan ruhnya ada di lapis 7 bumi paling dalam sana. Kenapa? Karena ketika tidak dituruti oleh umatnya, ujung-ujungnya adalah sewot. Lamun teu aing memimpin yasinan sewot. Ya. Kalau enggak saya yang ngisi pengajian sewot, itu berarti bukan seorang ulama. Masih pura-pura menjadi ulama. Sekarang ibu di sini silir. Naik ke Sadahayu sana kira-kira sejuk itu tiris. Naik dari sampai ke Tembong enak itu. Hati semakin menjadi penduduk langit, artinya posisi hatinya sudah tidak lagi gampang berkobar amarah. Tidak lagi gampang berkobar yang namanya emosi, tidak lagi gampang berkobar yang namanya sewot ketika tidak sesuai dengan nafsu dirinya. Contoh, dalam rapat saya berpendapat usul, menurut saya usul saya ini sudah yang terbaik. Ternyata dalam musyawarah, di musyawarah dan usulnya tidak diterima. Kira-kira marah enggak? Marah enggak? Sewot enggak? Kalau sewot berarti hatinya masih menjadi penduduk bumi, belum menjadi penduduk langit. Naik ke Tembong silir. Mau di bawah banjir aman, ya, kalau sebulan lalu. Mau di bawah ada apapun aman. Tidak ada bencana apapun. Penduduk dunia masih berpotensi ada bencana, penduduk langit tidak ada bencana. Karena apa? Hatinya sudah tentram, hatinya sudah bahagia, tidak lagi terpengaruh oleh apapun hal yang diberikan oleh Allah, meskipun enak dirasa. Ya, Bu ya. Okay. Sakit fisik, aduh kumaha iya nya harwa baik. Manusia itu rata-rata 100 hari itu mesti ada sakitnya. Kalau nggak percaya diteliti. 100 hari sehat, nanti ada satu sakit gitu. Diteliti aja. Rakitan flu apa batuk itu mesti ada. Sakitnya fisik itu bukan sakit yang sesungguhnya. Sakit yang sejati adalah sakitnya hati, meskipun dirinya rajin sholat, rajin zikir, sampai tasbihnya gedenya seklereng nabutak ketik. Tetapi hatinya masih berpenyakit, itu penyakit yang sesungguhnya. Penyakit yang sesungguhnya yang membawa kita dipertanggungjawabkan kepada Allah itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Justru penyakit fisik itu dijadikan oleh Allah untuk membersihkan penyakit hati kita. Jika kita sadar bahwa semua kejadian asalnya dari penyakit hati. Hati-hati. Penyakit hati bisa berpengaruh terhadap penyakit fisik. Kalau nggak percaya ibu marah-marah. Selama seminggu marah-marah terus. Nanti ditensi,
Kira-kira tensinya berapa? Mesti luhur. Marah-marahnya diterusin terus, sewotnya, dendamnya, irinya, dengkinya terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga darahnya tinggi terus, tekanannya tinggi, merusak ginjal, merusak pankreas, ya, merusak lambung, merusak jantung, merusak paru-paru. Awalnya dari penyakit hati berupa berupa jengkel, berupa dipendem terus-terusan sehingga tekanan darah itu tekanannya sangat tinggi. Nek hati ayam nggak mungkin tensi tinggi, ya. Kecuali mikirkan mikirkan utang tensi tinggi karena apa? Saking tidak imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah ibu-ibu sedayana menjadi penduduk langit yang dimana hatinya selalu adem, selalu tiis, selalu untuk kepanasan. Maka dalam ilmu syariat dikatakan surga itu letaknya ada di atas. Surga letaknya di atas, neraka letaknya di paling bawah. Ya. Itu. Agar bisa menjadi penduduk surga, naiklah menjadi penduduk langit dengan cara apa? Ikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ayat yang kemarin yang kita sampaikan, Subhana Maha Suci Saha eta alladzi nyaeta Gusti Allah asro nungges memperjalankan orang sadayana. Subhanalladzi Maha Suci Allah yang telah asro memperjalankan bingabdihi hambanya, memperjalankan hamba. Ibu-ibu sudah sadar kalau bisa kesini diperjalankan oleh Allah sudah ya? Sudah. Kalau masih merasa aku yang berjalan, diralat terus istighfar, itu masih musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar kita bisa kesini karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid satu ke masjid yang lain, dari rumah ibu ke masjid sini, dari rumah ke warung, dari rumah ke sawah. Itu semua kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita bisa kuasakan sedikit pun. Tidak ada satu cuil pun dalam diri kita yang tidak dalam kekuasaannya Allah. Semua ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah waktu itu diperjalankan oleh Allah. Tidak berjalan sendiri. Yang namanya diperjalankan artinya ente lempang sora, ente bisa lempang sora, hati kudu ngomong lempang iya, lempang tina, karena ti Gusti kudu ngomong itu. Caranya apa biar bisa seperti itu? Rasulullah dibedah heula. Dibedah dadanya ketika masih di Masjidil Haram, dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam. Pertanyaannya itu benar kejadian nggak Mas? Betul, kejadian betul. Itu tapi meskipun kejadian betul itu perlambang buat kita, mempercontohkan buat kita agar apa? Agar sebelum kita berangkat dari rumah ke sawah, berangkat dari rumah ke masjid, berangkat dari rumah ke pasar, dari rumah kemanapun, hati sudah dalam kondisi bersih. Jenengan mau pengajian, hatinya harus bersih, niatnya kudu mencari ridhonya Gusti Allah.
Embel-embel yang lain buang. Embel-embel ingin dipuji orang lain buang. Embel-embel ingin dianggap soleh orang lain buang. Itu semua bukan tujuan kita. Tujuan kita untuk mencari bonggongnya Gusti Allah. Kalau hatinya sudah dicuci, dicucinya dengan apa? Air zam-zam di sini lambang air kehidupan, yaitu air abadi berupa ilmu. Air zam-zam itu lambang hati dibersihkannya dengan ilmu. Maka terus-teruslah kita menuntut ilmu dari kandungan sampai ke liang lahat. Dulu udah paham kenapa kok sampai liang lahat itu saya jelaskan dulu. Okay? Terus kemudian yang namanya hati itu bisa bersih kalau dengan ilmu. Ilmu kedua diamalkan. Diamalkan kemudian istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Insya Allah hatinya jadi bersih. Setelah dibersihkan, Rasulullah diperjalankan oleh Allah sampai dengan Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah bersolat jamaah dengan ruhnya para nabi dan rasul. Kemarin sudah kita jelaskan kok bisa ruhnya nabi berjamaah dengan Rasulullah. Karena ruh-ruhnya orang yang jihad, orang-orang yang jihad di jalan Allah itu spesial, tidak dikurung. Beda dengan orang, dosanya jenuh, ya. Amalnya saetik, pasti dipenjara di dalam alam kubur. Untuk dibersihkan dulu di alam kubur. Kalau dalam kubur bersih, di alam akhirat tidak perlu lagi langsung jengkleh-jengkleh masuk ke dalam surga. Maka ketika masih di dalam kubur, kita sebagai anak keturunannya kudu untuk oleh-oleh ngadoaken ke orang tua. Itu penyelamatnya, amal jariah, doa anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu punya ilmu goreng budin, diajarkan ke anaknya tiap hari masak budin baik. Itu ilmunya ngalir pahalanya ketika kita sudah meninggal. Ilmu goreng budin aja kalau ditularkan bisa ngalir terus sampai ke alam kubur, apalagi ilmu agama. Seetik-etik ibu boga ilmunya ajarkan ke budak, ajarkan ke anak keturunan kita. Ingatkan suami kita, ingatkan diri kita, saudara kita. Satu ingatan, satu ayat yang disampaikan mengalir terus sampai dalam liang lahat. Itu. Maka ketika Rasulullah di Masjidil Aqsa tadi berjamaah dengan Nabi dan Rasul, artinya apa? Artinya kita disuruh kumpul bersama orang-orang yang soleh. Keluar rumah disuruh kumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu. Mengapa kok disuruh berjamaah? Artinya kita diwajibkan untuk suci menuntut ilmu. Air zam-zam tadi ya, membersihkan hati. Kedua, kita menuntut untuk bisa berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Caranya bagaimana? Kita adakan rutin pengajian, kita adakan setiap hari-hari pusat Islam pengajian. Bentar lagi Rejab, sekarang udah Rejab. Kalau ibu mau mengadakan pengajian, alhamdulillah kita undangkan kiainya. Kemarin sudah rembukan di rumah kami, malam Jumat kemarin dengan bapak-bapak yasinan malam Jumat. Rencananya mah lebikan, namun gede mah masih repot. Gedena sukan wae tanggal 27 November saat mumpuni dari. Namun ayeuna Rejab mah lebikan nyen peratat kira-kira ibu kumaha. Manut ibu-ibu seneknya kumaha.
manut. Enak. Hati kalau sudah menjadi penduduk langit, cirinya manut, tidak protes. Apalagi untuk kebaikan. Kecuali untuk kejahatan yang diprotes wajib. Ya. Di sini mau diadakan judi togel, sabung ayam. Gimana ibu-ibu pengajian? Setuju? Setuju. Lah itu namanya kebeli. Betul nggih? Nah, rembukan bapak-bapak kemarin itu kiainya nggak usah jauh-jauh, minimal padu ngangetan. Ngangetan wis erek puasa saatnya di gas. Ibarat motor itu di starter, di gas, mulai semangat untuk gebrak. Kita memuliakan masjid, kita menggebrak Islam agar apa? Pengajian semakin diridhai Allah Subhanahu. Kiainya opsinya adalah dari Majenang. Nek sing Majenang sing bahasa Sundanya enak ya Pak Ahmad Dahlan yang di Dawan. Kok ada kiai yang lain monggo, itu belum final. Kok mau Pak Sukiran atau Gus Wida lagi atau siapa monggo. Kalau bisa secepatnya, syukur kita rembuk sekarang. Yang hadir RT 3, RT 4 dan RT sekitarnya ya. Di Simbar ini dan dusun Simbar ini alhamdulillah kalau bisa hadir semua. Ya, snacknya sudah nggak perlu di pepatahan ibu-ibu musnyaho. Siap tak ibu-ibu? Siap. Lamun kiainya saha kiainya, ayah usul tak. Nanti biar tak sampaikan ketika bertemu dengan para tokoh-tokoh. Gitu. Pak Ahmad Dahlan itu orangnya asli Sunda, ya kan? Minatunya Pak. Itu kalau ceramah Sunda rodo enak gitu ya. Ayak dagelan. Ya pada orang angetan ngumpul ngariung intina untuk nyemangaten deui urang sadaya. Oke, tas rejepan urang ruahan. Ruahan kita bareng-bareng di sini, setuju enggak? Kalau mau tetap ngadain di rumah itu lebih baik, lebih lengkap. Mau di masjid ditambah lagi di rumah, monggo. Ya, itu jauh lebih baik. Mau ikut cukup di masjid, ya monggo. Ya. Waktunya biasanya hari apa? Kalau ruahan itu tanggal berapa ruang biasanya? Malam Senin aja ya? Apa malam Kamis? Apa malam Jumat? Malam Jumat ya? Dan marem ya? Malam Jumat minggu pertama di bulan Ruwah. Cocok tuh? Ibu-ibu bawa rantang tuh? Bawa tuh. Masa kiriman leluhurna ter madang pahala kurang ke padang acan. Kan hewan ini ya. Setuju tak ibu-ibu? Berarti malam Jumat minggu pertama yasinannya digabung dengan ruah. Siap-siap dicatat almarhumah saha ditangkep dicatat siji-siji lengkap, paling lengkap paling halus, luwih lengkap luwih halus. Bawanya siji rantang, kedua catatan yakini di doa. Ngiriman ke leluhur lamun ngerti tujuannya mau nyampe nggih. Nyasar Bu. Kalau nggak ngerti tujuannya, alamatnya jelasnya di mana, Gusti Allah sing duweni alamat ya ora bakal nyampe. Tapi nek wis ngerti, alamatnya jelas, napane jelas, insyaallah nyampe. Itu Bu ya, ruah. Ruah yang mau mengadakan di rumah-rumah ibaratnya dengan cara bahasa Sunda atau dengan Islam tidak masalah. Semuanya dua-duanya baik.
Terus ketika Ramadan, ibu-ibu rencananya gimana Ramadan? Tadarusan. Yang tadarusan ketika habis maghrib apa habis isya atau bagaimana? Habis maghrib mah capek kenyang ya. Habis isya tadarusan, habis sholat subuh. Monggo Mang Olis, selamat datang ke pembukaan ya. Jadi kita ulangi, ada Mang Olis ya. Ibu-ibu intinya manut Mang. Mewakilkan istri saya lagi ada tamu. Saya juga mewakili istri saya. Dari awal sampai sekarang kewakilan terus. Ge, ibu-ibu manut ge. Kiainya Pak Ahmad Dahlan. Nanti insya Allah kalau kayak Pak Datim insya Allah setuju, ge. Insya Allah setuju. Pak Pung insya Allah setuju. Nah waktunya nanti nanyakan heula ke Pak Ahmad Dahlan bisanya iraha. Lamun syukur-syukur bisa malam. Enaknya malam naon? Malam Jumat deh. Ya geus manut. Malam Jumat sekalian sholat tasbih cocok enggak? Nah, berarti habis maghribnya sholat tasbih, ya, habis isaknya dilanjut pengaji, ya. Terus madang-madangnya kapan? Setelah pengajian. Cocok nggih? Sholat tasbih dilanjut. Kecapean ya Mas. Hah? Berturut-turut malah kecapean. Itu sih. Mau lebih capek macul. Insya Allah lebih capek macul. Sholat tasbih habis maghrib. Biasanya kan sebelum isya udah selesai. Isya kita isaan, istirahat sebentar macet-macet, baru dimulai pengajian. Budaya atau ibu-ibu siapkan siapa yang menjadi MC-nya. Kalau bisa jangan Mang Olis ya, gantian. Monggo mau ibu-ibunya yang tampil, monggo atau putrinya. Terus mau yang kiroahnya atau sholawatannya, siapa silakan. Gitu ya, diatur gitu ya. Kira-kira malam Jumat kapan? Kalau nggak malam Jumat besok, ya malam Minggu. Nah iya, maksudnya orang kudu menentukan heula gitu maksudnya. Kalau malam minggu katanya Mas gimana? Ya bisa, nanti tinggal tanyakan ya. Oke. Malam minggu besok. Maksudnya anak-anak kan ke sekolah. Oh iya bener. Malam minggu besok apa malam minggu? Ya kalau minggu besok, kalau nggak malam minggu depannya lagi. Lebih cepat lebih baik. Malam minggu besok, kalau nggak malam minggu yang akan datang. Oke. Terus kiainya Pak Ahmad Dahlan. Ibu-ibu monggo mau takir mau snack monggo. Diseragamkan dirembuk sing kepenak nggih. Nggih, wis ora perlu diulangi. Hah? Nah, ben rame ya. Takir. Mas Niki, berarti kalau sholat tasbihnya tetap malam tuh. Malam Jumatnya aja, Bu. Sholat tasbihnya pengajiannya malam minggu. Berarti kalau tasbihnya mau dibikin malam Minggu atau malam Jumatnya? Malam Jumat ya. Kalau tasbih malam yang itu kan masih apa? Berarti malam Jumatnya malam setelah tasbih ya. Semisal malam Minggu besok ada pengajian, malam Jumatnya berarti sholat tasbih. Kok pengajiannya malam Minggu yang akan datang, berarti sholat tasbihnya malam Jumat sebelumnya, gitu ya. Oke, pun. Terus apa malih? Karena masalah snack manut lah bapak-bapak. Ya. Monggo. Nanti tempatnya di masjid menyesuaikan. Nanti kalau butuh traktak ya kita carikan traktak. Kira-kira nanti bapaknya gimana? Kalau bapaknya bilang pakai traktak ya nanti kita kasih traktak. Yang penting untuk ibu-ibu snacknya monggo diatur, takirnya diatur. Gitu. Untuk peruahan berarti malam Jumat minggu pertama di bulan Ruah.
Itu untuk Tapi kalau di sana malam minggu besok ya Mas. iya, kalau bisa pengajiannya malam minggu ini. Lebih cepat lebih baik. Kalau nggak malam minggu ini, malam minggu yang akan datang. Tergantung Pak Ahmad. Pesertanya siapa? RT 3, RT 4 dan sekitarnya syukur-syukur satu kardus. Tapi ini satu kardus masjidnya nggak tahu muat atau enggak. Sekadus malah masuk. Mal masuk. Maksud saya RT 3, 4 dan sekitarnya. Saya tergerak saja. Kok nanti bisa lebih banyak kita sediakan dadakan untuk tikernya. Itu nanti masalah seperti itu dirembuk dengan bapak-bapaknya. Sebenarnya ibu-ibunya siap untuk snacknya itu ya. Kalau untuk kegiatan Ramadan, pengajian Selasa sore, syukur-syukur tetap dilaksanakan. Hitung-hitung kita bisa buka bersama setiap Selasa sore. Setuju enggak? Selasa sore tetap berjalan. Nanti setiap Selasa sore kita buka bersama, dimulai dari jam 1 jam sebelum buka puasa dimulainya. Kok buka puasanya jam 6 berarti jam 5 baru dimulai. Gitu loh. Masih 1 jam sebelumnya. Terus nanti kita taraweh bersama di sini. Taraweh bersama. Setelah itu kita ada seperti biasa kultum 10 menit. Berarti bukan kultum ya 10 menit ya. Ya kultum lah. Kultum tentang dasar-dasar tauhid. Ya, dasar-dasar tauhid. Ibu sebenarnya sudah dari awal pertemuan sampai sekarang itu dasar-dasar tauhid sebenarnya. Itu ibu-ibu sudah ngelotok. Tapi kita buka lagi di hari pertama Ramadan sampai dengan malam sebelum malam Lebaran, habis taraweh ada kultum sebelum tadarus. Setelah kultum baru diadakan tadarus. Tapi tadarusnya sih semangat ya Bu ya. Jangan cuma 5 orang kayak tahun kemarin. Ibu-ibu punten, sing belum lancar ngajinya tetap ikut ngariung seikhlasna eta ge geus menang pahala. Wallahi ada hadisnya yang sahih. Mendengarkan eta haruwai pahalana jeung nu maca. Yang penting ikhlas mendengar. Habis taraweh daripada pulang heula bawa pacitan ka dieu ya. Pisang godong, jauh goreng, jauh dipakai santen panaon. Bari ngariung ngadengekeun tadarus. Eta we pahalana hitung-hitung jeung bekal urang di alam kubur. Sekali-kali ngomong syariat nggih. Pahala mendengarkan sama dengan pahala orang yang membaca. Ulah kieu, tadarus mah cuma untuk yang membaca. Salah. Tadarus itu juga untuk yang mendengarkan meskipun belum bisa membaca. Ngadengekeun itu pahalana sarua lamun teu percaya, engke pas di alam kubur nyerita ke saya. Mas Fiti betul. Pahala kamari ngadengekeun pengajian eta ngalir sampai ayeuna. Ternyata betul. Ge lamun geus di alam kubur nyarita ke sayanya wal bisa masuki gitu ya. Itu Ibu ya. Ibu-ibu sing semangat Ramadan dia. Ya, kurang ya sing semangat. Kurang bareng-bareng semangat. Habis subuhan tadarus ibu-ibu, bapak-bapak, habis isya juga bapak-bapak tadarus. Erek dibagi, erek hiji-hiji sorangan mangga, itu terserah ibu-ibu. Diatur jeung budaya erek kumaha. Untuk malam Jumat berarti istirahat deh. Pas selama puasa yasinan malam Jumat istirahat. Meskipun istirahat saya pesen ya disempetin lah yasinan di rumah, tetap ngiriman orang tuh. Ini saya pesen itu. Raketan Al-Fatihah tetap malam Jumat minim-minim dikirimkan hadiah untuk orang tuh.
Orang tua nikmat kuburnya, hidup kita di dunia juga pasti nikmat. Kenapa? Karena kita bersyukur. Kita mendoakan orang tua itu wujud syukur kita. Diberikan hidup. Lamun ke orang tua sah merek hidup orang. Dari letik, dari kandungan, diberek makanan, sampai gede orang tuanya paeh untuk baik mendoakan, itu namanya tidak bersyukur. Betul ya Bu ya? Agar apa? Orang ninggal anak cucu orang juga mendoakan. Yes. Siapa yang bersyukur akan diberikan oleh Allah nikmat, ditambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yes, itu. Semakin kita banyak bersyukur, nikmat akan semakin ditambah. Makanya gampang ngeceknya. Orang yang rajin-rajin mendoakan orang tuanya, hidupnya di dunia pasti bahagia. Cek kalau nggak percaya. Bandingkan dengan orang yang tidak atau belum rajin mendoakan orang tuanya, hidupnya bagaimana? Pasti bisa diteliti. Karena apa? Bentuk rasa syukur hidup yang telah diberikan. Tanah yang geus dicicingan, sawah nungges di garapan, kita lamun dikolot disaha deui. Betul? Orang kudu minimal kiriman Al-Fatihah. Kali-kali bicara syariat. Kembali. Berarti masalah Rejab kita rembuk di jeung bapak-bapakna, masalah teratak dan sebagainya, masalah makanan geus cukup nggih. Waktunya insya Allah itu. Terus ruah malam Jumat pertama di bulan ruah. Waktunya ba'da Isya. Sholat tasbih dilaksanakan malam Jumat sebelum malam Minggu pengajian. Nanti dikabari lagi. Terus bulan puasa Selasa sorenya tetap berjalan, ngiras-ngirus orang sadaya nak buka bersama. Ya. Sing punya kolak bawa kolak. Sing punya budin cimlung bawa, sing punya apa deh, bawa baik makan bareng, insya Allah hati ayem, tentrem, hidupnya juga bahagia. Utang masyarakat pikir Bu. Ayah memikirkan utang ayah. Itu dia mah. Kita mau sampai imam pusing. Harus baik Bu. Saya ini juga manusia. Saya juga punya utang. Pikirkan tanggungan harus baik. Nyampe rumah juga tetap pusing. Yang penting apa? Pusing pusing tetap enak rapenak dirasa kepe. Itu aja. Kabeh ke sing gawe Gusti Allah. Sing ngutangi ya Gusti, sing nyaur ya Gusti. Wis ngono wae enak pasrah kene Gusti. Enak ya. Ramadan tadarus. Malam Jumatnya libur. Berarti Ramadan tadarus, sebelum tadarus setelah tarawih jangan pulang dulu. Kita mendengarkan kultum 10 menit dasar-dasar tauhid. Kenapa tauhid penting? Tauhidlah surga baginya. Hanya orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dasar-dasar tauhid kita sampaikan, kita ulas kembali. Terus kemudian kita tadarus habis Isya dan juga habis subuh. Itu Syawal, kita adakan syawalan, kita berdoa sama Allah semoga Ramadan ini lancar, tidak ada halangan apapun, tidak ada penyakit berbahaya, diberikan kesehatan semua, panjang umur, orang sadayana ditepikan, disampaikan umur kita di bulan Ramadan yang besok dan juga Ramadan yang selanjutnya kita diberikan umur yang barokah, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya belum berdoa ini, belum tutupan. Mau pikiran tutupan, masih 15 menit lagi. Syawal berarti lebaran, oke? Jangan lupa habis Syawal kita istirahat dulu. Namanya longkang. Di sini longkang.
Hapit. Hapit itu intinya istirahat. Recep nggak capek, ruah capek, Ramadan dikempur, Syawalan keliling ke rumah-rumah. Hapit artinya longkang. Longkang itu artinya istirahat. Itu. Istirahat, habis istirahat jangan leha-leha. Nyicil uang, ngumpul ke nabung di ayeuna besar nak beli sapi. Besok kalau bisa 1 kambing atas nama ibu-ibu pengaji. Syukur-syukur 1 monggo dirembuk. 1 sapi, 1 kambing harganya 3 juta. Mungkin dibagi wong 30 berarti 100 ribu. Ya. 100.000 kali 30 berarti 3 juta. Syukur kalau bisa sapi, alhamdulillah. Ya, besar kita sukseskan juga. Kita sholat Id, Syawal besar. Nah, habis besar apa ya? Surah. Nah, tahun baru dari orang sedekah bumi surah. Sapar artinya perjalanan. Surah itu berarti tahun baru. Geus resik awak orang. Geus recep memahami ilmunya Allah. Ruah mendoakan orang tua. Puasa membersihkan hati, ya kan? Syawal geus pakai pakaian putih yang bersih. Longkang jangan berbuat dosa, jangan dikotori. Besar kita berpesta. Suro kita sudah menjadi orang yang baru. Itu filosofinya, Bu. Suro tahun baru, dosa kita selama 1 tahun sudah diampun. Syaratnya itu. Sapar mulai perjalanan lagi, ya, mulai berbuat dosa lagi, ya, mulai berjalan lagi, mulai pengajian lagi, sapar. Suro, sapar, apa? Mulut, apa? Maulid. Kita mengingat perjalanan kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW, diingatkan lagi untuk rajin mengikuti syariatnya Rasul. Mulut, Syawal mulut, terus apa lagi? Jumatil awal, Jumatil akhir, saatnya golek duit sing akeh. Wis. Gitu ya? Ya, cocok. Kembali. Wis programnya wis cocok ya, Bu ya. Kembali. Ketika Rasulullah diperintah oleh Allah diperjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lempang sorangan, tetapi diperjalankan. Orang ke masjid diperjalankan, ke sawah diperjalankan. Ulah merasa jalan sorangan. Namun rasa curangan pasti munculnya aing pang gagah, nah aing pang hebat, nah pasti munculnya hebat. Dari masjid ke masjid artinya tingkatkan terus syariat kita, ya puasanya, ngajinya, sedekahnya, syariat. Isra itu lambang syariat, laku dohir, mi'raj lambang laku batin. Isra penduduk bumi apa penduduk langit? Kalau masih Isra itu penduduk bumi atau penduduk langit? Masih di bumi, karena masih laku sarengat. Masih berpotensi emosi, masih berpotensi paling benar, paling pinter, paling alim. Itu yang namanya jika kita gondelan ilmu sarengat saja. Maka sama Rasulullah diajari munggah yang langit, naiklah ke langit menjadi penduduk langit, artinya mi'raj, berjumpa Allah. Pelajari ilmu makrifat. Tumpakane naon? Agar berjumpa Allah naon? Tumpakane buruk. Buruk apa yang kita sampaikan? Zikir sirul asror. Paling cepat itu yang Gusti Allah. Nek laku syariat cuma ublek dari masjid satu ke masjid yang lain, wes ning bumi wae. Urung mi'raj belum. Maka naikkan laku syariatmu, naikkan menjadi laku makrifat dengan buruk berupa zikir sirur asror.
Zikir sirul asrar apa? Zikir yang merasakan. Su'arul basiroh, merasakan, hati merasakan setiap gerakan sholat kita. Allahu Akbar, rasakan yang menggerakkan Gusti Allah. Dalam ngejo, rasakan gerakan nasi mateng, tangan kita mengublek-ublek ya, tapi udah pakai magicom ya. Saya nggak pakai magicom. Rasakan semua itu juga yang menggerakkan Gusti Allah. Kok dalam sholat jenengan belum bisa merasakan Allah, berarti sholatnya belum benar. Belum benar. Nek masih muncul akunya yang sholat, akunya yang takbir, akunya yang sujud, berarti sholatnya urung benar. Rasakan terus. Sing gerake sujud itu Gusti Allah. Sing gerake tasahud awal itu Gusti Allah. Setelah su'arul basiroh, tingkatan kedua adalah ainul basiroh, bisa melihat Gusti Allah. Melihatnya itu bukan melihat dengan mata dohir gini, tidak. Melihatnya dengan mata hati, bahwa semua itu adalah perannya Gusti Allah, sehingga tidak ada lagi kesombongan dalam diri kita, yang ada semua adalah perbuatannya Allah Subhanahu. Isra, jangan berhenti di ilmu syariat. Naikkanlah ke Mi'raj, pelajari ilmu hakikat makrifat menuju Gusti Allah di langit. Bukan Allah di langit, enggak. Ketika buruk engkau naiki, Rasulullah naik buruk, artinya Rasulullah juga melakukan zikir sirul asrar. Rasulullah. Maka Rasulullah itu ketika diantem tai unta ya, Rasulullah tak marah. Kenapa Rasulullah tak marah? Karena Rasulullah menggunakan buruk, sedang berzikir sirul asrar, melihat Allahnya dalam orang yang melempar itu, yang melempar Gusti Allah. Tai unta yang menempel itu juga rasanya bukan rasa tai unta lagi, tetapi rasanya Gusti Allah. Mau marah gimana? Itu pentingnya zikir sirul asrar. Buruk, sehingga membawa hatimu sampai betul kepada Gusti Allah. Dilempar tai unta tidak marah, diludahi tidak marah, disakiti tidak marah, adiknya kurang ajar tidak marah, anaknya kurang ajar tidak marah, suaminya kawin lagi marah. Berarti belum menggunakan zikir sirul asrar. Padahal jelas ayatnya, laki-laki boleh beristri 4. Nah dulu belum selesai. Tak jelasin nih. Ibu, ada ayat mengatakan Anissa, hai laki-laki, jika engkau ingin beristri 1, 2, 3 atau 4, nikahilah dengan syarat adil. Cuman rata-rata para ulama dipotong ayatnya sampai sini. Dianggap nek punya uang banyak bisa berlaku adil, 1 juta dibagi 4, 250 terus adil. Dikira itu cukup, enggak. Padahal ada ayat lagi di An-Nisa juga di agak terakhir mengatakan, meskipun engkau akan berbuat adil, engkau tidak akan pernah bisa. Dinasnya Gusti Allah. Nah, berarti nek laki-laki sing nekat poligami itu berarti namanya apa? Pembodohan diri. Gusti Allah syaratnya adil nggih. Tapi ternyata Allah wis nenas, kowe ora bakal bisa adil, sing bisa adil cuman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan berani coba-coba poligami. Ya gitu. Ya. Sayangnya para ulama cuman dicopot
dipotong cuman pas ayat eta, tidak menjelaskan ayat bahwa niscaya engkau sebetulnya tidak akan pernah bisa berlaku adil. Nah, jelas ayatnya di An-Nisa. Kapan-kapan kita buka, kita bedah. Jadi nek bapak mau poligami, buka ayatnya nih Pak, nih. Nanti kapan-kapan tak buka ya, An-Nisa. Jadi seorang ulama yang paham ilmu agama justru dia tidak akan poligami. Betul itu. Betul. Seorang ulama yang betul-betul paham ilmu agama tidak akan poligami. Kenapa? Karena syarat poligami adalah adil, ya kan? Tetapi Allah mengatakan dirimu tidak bisa adil, berarti syarat tidak terpenuhi. Maksud saya gitu loh. Paham ya? Meskipun duit 100 miliar dibagi papat, 250 juta miliar, orang bisa adil tetap tidak akan bisa adil. Itu ya Bu ya. Sudah jam 5:04. Pertemuan selanjutnya masih bab Isra Mi'raj, yang bab iman kepada Allah, tentang Asmaul Husna. Kita lanjut lagi ketika bulan Ruwah. Selama bulan Rejab kita tuntaskan ngaji babakan Isra Mi'raj. Berarti Isra apa? Perintah untuk menjalankan syariat. Mi'raj perintah apa? Untuk mengenal atau bermakrifat kepada Gusti Allah. Berarti makrifat itu bukan ilmu yang sesat, bukan, itu perintah dari Rasulullah. Biar makrifat apa? Rasulullah membawa oleh-oleh berupa sholat. Maka belajarlah dengan oleh-oleh sholat itu, engkau laksanakan sholat dohirmu dan juga laksanakan sholat batin. Terus naiklah kendaraan berupa buruk, artinya dzikir sirul asror, melihat semua itu yang dilihat adalah Allah. Kok malah tegang Bu? Kok malah tegang? Satu yang tegang ya. Wes, kita bahagiakan menyambut Ramadan nggih. Barang siapa yang bahagia menyambut bulan Ramadan, hatinya baginya adalah surga. Kita sukseskan agenda kita Rejab, Ruwah, puasa, Syawal, logam, istirahat besar kita sukses kan, Suro sedekah bumi kita sukses kan, ya kan, terus seterusnya tidak ada berhentinya. Karena apa? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Panjenengan eta diciptakan Gusti Allah tidak lain kecuali untuk beribadah. Wes, bukan cuma untuk mangan wae, bukan untuk gawe wae, enggak. Tetapi mangan yo mangan, tetapi mangan mau jadi nilai ibadah. Caranya apa? Sadar dengan dzikir sirul asror tadi. Gunakan buruknya tadi dalam setiap aktivitas. Kerja ya kerja, nyari duit ya nyari duit, tetapi nilainya tetap ibadah di mata Gusti. Caranya apa? Sadar, gunakan terus dzikir sirul asror. Sadar, sing gawe ya Gusti Allah, sing nandur pari ya Gusti Allah, sing macul ya Gusti Allah, kabeh-kabeh penggawean ya Gusti. Nah itu tidak ada lagi yang sombong di dunia ini, enggak ada. Betul ya? Enggak ada yang sombong. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada sore ini. Terima kasih kehadiran Bapak Olis dan juga ibu-ibu sama saja yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Demikian orang saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.